Kami dari kelompok 2 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Data Analisis dan Visualisasi Data dalam Konteks Big Data. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Adi Dio Putra, Agil Desta Aditya, Ahmad Prakosa Hidayat, dan Setia Hendra Saputra. Mari kita masuk ke bab 1. Pendahuluan. Di era digital saat ini, volume data melonjak drastis dan melahirkan fenomena big data. Namun, tumpukan data yang besar, berkecepatan tinggi, dan beragam jenis ini tidak akan bernilai tanpa proses analisis dan visualisasi yang benar. Analisis data berfungsi menemukan informasi penting untuk dasar keputusan, sementara visualisasi data mengubahnya menjadi grafik intuitif agar polanya cepat dipahami. Lewat makalah ini, kami merumuskan masalah mengenai pengertian, jenis-jenis, pilihan tools, hingga bagaimana implementasi praktis menggunakan Python di Google Colab. Selanjutnya, bab 2 mengenai landasan teori akan diperankan oleh rekan saya, Setia Hendra Saputra. Terima kasih, kita masuk ke bab kedua, landasan teori. Berdasarkan teori, analisis data terbagi menjadi 4 jenis utama berdasarkan tujuan dan kompleksitasnya. Nomor 1, ada analisis deskriptif, menjawab apa yang telah terjadi berdasarkan data historis. Nomor 2, analisis diagnostik, menggali hubungan sebab akibat untuk tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Nomor 3, analisis prediktif, menggunakan machine learning untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Nomor 4, analisis perspektif, memberikan rekomendasi tindakan terbaik yang harus diambil. Untuk mendukung penyampaian informasi, otak manusia memproses visual 60.000 kali lebih cepat dibanding teks. Oleh karena itu, kita membutuhkan visualisasi data. Kita bisa menggunakan bar chart untuk perbandingan kategori, line chart untuk tren waktu, scatter plot untuk korelasi, hingga heatmap untuk melihat intensitas matriks. Di era modern, tools yang umumnya dipakai meliputi piranti no-code seperti Tableau, Microsoft Power BI, dan Google Looker Studio. Namun untuk fleksibilitas tinggi dan pengolahan data besar, bahasa pemrograman Python dengan library Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn menjadi pilihan paling populer. Selanjutnya, implementasi praktikum dan metodologi akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Prakosa Hidayat. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke bab 3 mengenai metodologi dan praktikum. Lingkungan kerja yang kami gunakan adalah Google Colab. Dataset yang kami pilih adalah Online Retail Sales Dataset dari kaggle.com, format CSV, yang memiliki total 10.000 baris data dan 6 kolom utama. Dataset ini sangat ideal karena mencakup data kategorikal, numerik, dan runtun waktu untuk simulasi analisis tren retail. Ada 5 langkah utama coding Python yang kami jalankan di notebook. Yang pertama, import library dan dataset, yaitu mengaktifkan Pandas. Ada 5 langkah utama coding Python yang kami jalankan di notebook. Yang pertama, import library dan dataset, yaitu mengaktifkan Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Lalu memuat file CSV menggunakan fungsi. Lalu yang kedua, exploratory data analysis atau EDA. Hasil eksplorasi awal menunjukkan data berisi 10.000 baris, namun teridentifikasi adanya 150 missing values pada kolom kategori dan 25 baris data duplikat. Lalu yang ketiga, pembersihan data atau data cleaning. Kami sukses menghapus 25 baris duplikat dan mengisi 150 data kosong tadi menggunakan nilai modus dari kolom kategori tersebut. Lalu yang keempat, analisis statistik. Hasil kalkulasi menunjukkan nilai rata-rata penjualan adalah Rp150.000 per transaksi. Hasil kalkulasi menunjukkan nilai rata-rata penjualan adalah Rp150.000 per transaksi, dan ditemukan korelasi positif yang cukup kuat antara jumlah barang yang dibeli dengan total pendapatan. Lalu yang kelima, visualisasi data. Kami memprogram dan berhasil membuat 4 grafik utama, yaitu bar chart, line chart, heatmap, dan histogram. Berdasarkan visualisasi tersebut, bab 4, pembahasan mencatat beberapa insight penting.
Yang pertama, melalui bar chart. Terlihat kategori produk elektronik memiliki total nilai penjualan tertinggi, disusul fashion dan kebutuhan rumah tangga. Lalu melalui line chart, ditemukan pola musiman di mana terjadi lonjakan penjualan yang signifikan pada bulan Desember akibat libur akhir tahun dan Harbolnas. Lalu melalui heat map, terlihat angka korelasi yang sangat tinggi yaitu 0,78 antara jumlah promosi dengan volume penjualan, membuktikan diskon sangat efektif bagi konsumen. Rekomendasi bisnis dari data ini adalah manajemen disarankan menerapkan sistem manajemen inventaris prediktif agar stok barang populer seperti elektronik tidak kosong menjelang periode liburan akhir tahun. Selanjutnya, bagian penutupan akan disampaikan kembali oleh rekan saya yang bernama Adek Dio Putra. Terima kasih. Memasuki bab 5 atau bagian penutup, kesimpulan dari makalah kami adalah data analis dan visualisasi data merupakan dua proses yang saling melengkapi dalam mengekstrak wawasan berharga dari big data. Praktikum kelompok kami menggunakan Python dan Google Colab telah sukses membuktikan efektivitas pembersihan data retail hingga menghasilkan visualisasi yang informatif. Kesimpulan spesifik dari praktikum kami membuktikan bahwa produk kategori elektronik merupakan pendorong utama pendapatan dan aktivitas penjualan sangat dipengaruhi oleh faktor musiman akhir tahun seperti intensitas program promosi diskon. Sebagai saran, proses pembersihan data harus dipastikan teliti demi menghindari prinsip gearbage in, gearbage out, dan untuk skala data retail yang jauh lebih masif di masa depan disarankan menggunakan teknologi terdistribusi seperti Apex Spark. Demikian presentasi video tugas big data dari kelompok kami. Saya Gildesta Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.